Mau bikin katsu tapi gak ada ayam? Tenang, nih Teteh kasih resep katsu ekonomis yang bisa dibikin stok frozen. Assalamualaikum teman Taehyun. Kali ini Teteh mau share resep katsu ekonomis dan cocok banget buat dijadiin stok frozen. Wah, kira-kira terbuat dari apa ya? Penasaran kan? Pastinya resep ini praktis, bahan-bahannya mudah didapat, dan rasanya nggak kalah sama katsu premium yang terbuat dari ayam. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan share videonya dulu ya, supaya Teteh tambah semangat setiap hari buat share-share video resep ke kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Pertama, kita siapin tahu. Nah, untuk tahunya di sini Teteh pakai tahu putih ya. Karena Teteh mau buat stok frozen, jadi Teteh bikinnya agak banyak dan ini lebih dari 1 kg. Untuk tahunya ini kita halusin, bisa pakai garpu atau juga ulekan seperti yang Teteh pakai. Yuk langsung aja kita halusin. Nah, untuk tahunya ini Teteh pakai sebanyak 20 butir tahu kecil ya. Nah, ini kita halusin semuanya. Setelah tahunya dihaluskan, sekarang kita peras untuk menghilangkan kadar airnya ya. Siapin kain bersih atau bisa juga pakai ini yang biasa untuk saringan keju. Nah, ini kalau nggak ada kain seperti ini kalian bisa pakai kain bersih ya. Nah, ini semuanya kita masukin, kita tuang. Kalau udah langsung aja diperas. Kenapa harus diperas? Tujuannya supaya nanti tuh jadi mudah dibentuk dan menghasilkan katsu yang lebih crispy. Tuh lumayan banyak ya kadar airnya. Oke, kita tuang ya. Oke teman Taehyun, karena ini udah kita peras dan ini untuk kadar air yang kita keluarkan tadi. Nah, sekarang Teteh mau cuci tangan dulu yang bersih, soalnya Teteh mau bersentuhan langsung dengan tahu yang akan kita campurkan dengan tepungnya. Teteh cuci tangan dulu ya. Oke, Teteh udah cuci tangan nih. Sekarang kita campurin tahunya dengan menggunakan tepung bumbu serbaguna ya. Kebetulan banget ini di rumah masih ada stok ini. Nah, ini tuangnya sedikit-sedikit dulu. Jangan dituang langsung semuanya ya. Pokoknya sampai adonannya itu bisa dibentuk. Nah, seperti ini. Kita adukin dulu. Tadi Teteh mau pakai sarung tangan, cuma takutnya susah ya dipegangnya gitu. Jadi Teteh nggak tahu misalnya ini udah bisa dibentuk apa belum, makanya Teteh mau pakai tangan langsung aja. Nah, ini tuangnya bertahap ya. Pokoknya sampai konsistensi adonannya itu pas, sampai enak buat dibentuk. Sambil diaduk-aduk. Nah, teman-teman kalau udah bisa dibentuk seperti ini, sekarang tinggal dicetak aja ya. Nih, sampai teksturnya tuh seperti ini. Kalau misalkan belum bisa dibentuk, kalian tambahin tepungnya. Kalau udah bisa dihentikan. Jadi nggak harus takarannya segitu banyaknya. Terus sekarang tinggal kita bentuk aja. Dan ini bisa berbagai varian. Misalkan kalian mau tambahin wortel, mau tambahin daun bawang, keju parut, itu boleh banget. Tapi karena Teteh mau bikin varian yang original, tapi nanti tengahnya ada yang ditambahin keju, Teteh mau bikin plain aja seperti ini ya. Jadi nggak ditambahin daun bawang, kebetulan daun bawangnya lagi nggak ada. Oke, sekarang kita siapin kejunya. Teteh pakai keju slice dan kita potong aja. Nah, ini buat potongnya Teteh pakai pisau dari Idealab ya. Tuh, pisaunya tajam, jadi hasil potongannya tuh rapi, cantik seperti ini. Nah, sekarang kita udah siapin untuk isian di bagian tengahnya. Terus di sini biar ukurannya sama, Teteh mau cetak pakai ini. Ini wadah makan, ya, wadah makan bayi. Pokoknya pakai wadah makan yang bentuknya lonjong. Kalau kalian ada di rumah, mendingan pakai itu. Tujuannya biar hasilnya sama. Nah, sekarang kita ambil adonan katsunya, terus kita masukkan ke wadahnya. Kita ratain. Nah, ini untuk spatulanya Teteh pakai kitchen utensil dari Idealab ya. Jadi mereka tuh banyak nih. Ada spatula, terus ada capitan. Banyak, ini ada 1 set. Terus kalau udah dibuat cekungan, sekarang kita masukin nih kejunya. Mau 1 lembar, mau 2 lembar itu boleh. Kita mau coba 2 lembar. Nah, seperti ini kita taruh di tengah-tengah. Terus kita tutup lagi. Gak usah banyak-banyak. Baru kita ratain. Ini pastiin tertutup. Jangan lupa dipadet-padetin. Oke, ini ya. Tuh, ini siap buat dikeluarin. Karena ini bahannya dari silikon, jadi Teteh tinggal tekan aja ya. Nah, ini kita lakuin sampai adonannya habis. Oke teman-teman, ini udah Teteh cetak semuanya. Jadi kalau kita udah siapin si adonan tahunya, sekarang kita mau siapin adonan pencelup dan pelapisnya. Nah, untuk pencelupnya di sini Teteh udah siapin telur. Telurnya tinggal kita pecahin aja. Kita kasih sedikit garam dan juga kaldu. Oke, setelah itu kita aduk rata. Oke, ini untuk adonan pencelupnya udah jadi. Selanjutnya kita akan buat bahan pelapisnya. Untuk pelapisnya supaya renyah, Teteh pakai tepung roti ya.
Nih, tepung roti panko kita masukin supaya nanti penampilannya dari si katsunya lebih cantik dan menarik. Ini mau teteh halusin dulu. Kalau misalkan teman-teman nggak mau halusin, misalkan mau langsung dipakai juga boleh. Sekarang kita halusin. Nah, buat halusinnya di sini teteh mau pakai chopper aja, jadi biar lebih cepat dan lebih praktis. Buat halusinnya di sini teteh pakai chopper Aida Life, jadi cuma beberapa kali tekan aja, hasilnya udah halus sempurna. Oke deh, karena ini udah dihaluskan, sekarang kita ke step berikutnya ya. Kalau udah dihalusin, sekarang kita pindahin. Kita pindahin ke wadah yang lebih besar, tujuannya supaya nanti tuh gampang ya kita guling-gulingkan ke tepung rotinya. Kalau mau pakai cornflake juga bisa ya. Yang sereal jagung itu tinggal kalian halusin, bisa pakai chopper atau blender, terus dijadiin pelapisnya. Nah, karena pelapisnya udah kita buat tadi telur sama ini, sekarang tinggal kita cetak aja, kita balur-balurin. Sekarang kita celupin tahunya ke dalam kocokan telur, kita masukin. Nah, ini pastiin sampai terbalut rata ya, tujuannya supaya nanti nempel si tepung rotinya. Oke, kalau udah, sekarang kita masukin ke dalam tepung roti. Nah, ini kita balurkan. Gak apa-apa ya, yang nempel di tangan teteh bisa ditempelin ke sini jadi lebih kokoh lagi. Ini kita tekan-tekan supaya tepung rotinya itu lebih menempel lagi. Nah, seperti ini. Tuh, jadi cantik ya. Oke, ini kita lakukan sampai selesai. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam freezer nih. Jadi kalau teman-teman buat stok frozen yang udah kita cetak ini, nanti setelah kita susun dalam satu nampan, itu bisa kita masukkan ke dalam freezer, kita diamkan dulu selama 2-3 jam baru kita tata. Nah, sekarang kita lakukan sampai selesai untuk membalut dengan tepung roti dan kocokan telurnya. Oke teman Taehyun, ini udah kelar semuanya. Sebelum digoreng, kita simpan dulu di freezer selama 15 menit, tujuannya supaya lebih nempel tepung rotinya. Dan kalau untuk di stok frozen, kalian simpannya 2-3 jam baru kalian susun di box ya. Oke, kita simpan dulu di freezer. Nah, setelah 15 menit kita keluarin katsunya dari freezer. Setelah itu ini siap untuk digoreng. Kita ambil katsunya. Nah, supaya ketika digoreng itu nggak menghitam bagian pinggirannya, kalian wajib panasin minyaknya, terus gunakan minyak yang banyak, dan ini kita goreng dengan api sedang. Goreng sampai benar-benar terendam ya, alias deep fry. Kalau warnanya sudah kecoklatan, baru kita angkat dan tiriskan. Teman-teman coba lihat deh, lucu banget jadi kembung gitu. Kalau tahu ternyata isinya jadi kembung ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita coba angkat aja. Kita juga penasaran nih, kalau udah diangkat apakah dia masih kembung. Teman-teman, jadi ada udaranya ya di dalamnya. Tapi ini bisa kempes lagi kok. Tuh. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita coba potong-potong. Namanya katsu, artinya dia itu bentuknya irisan ya, potongan. Jadi sekarang kita mau potong-potong. Ini masih panas. Oke teman-teman, kita akan coba potong untuk katsu tahunya. Nah, teteh udah siapin pisau ya. Seperti biasa teteh pakai pisau dari Aida Life. Jadi langsung aja sekarang kita potong-potong. Dan ini untuk bagian luarnya. Sekarang kita cek bagian dalamnya dengan dipotong-potong. Kita potong dengan gaya miring. Nah, coba lihat deh. Ini yang bagian dalamnya ada kejunya ya. Kejunya lumer banget. Dan sekarang tinggal kita cobain. Kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur luarnya tuh garing. Perpaduan tahu sama kejunya juga enak banget, apalagi kalau dicocol sama saus ya. Dimakan sama nasi anget, ini enak banget. Jadi tekstur luarnya crispy, bagian dalamnya juga lembut, ditambah keju, jadi cheesy banget. Kalian harus cobain ini. Oke, untuk stok frozen kita ambil chicken katsu yang udah kita diamkan di freezer. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita diamkan dulu di freezer sekitar 2-3 jam, dia akan lebih membeku, baru kita bisa susun di wadah ya. Oke, kita simpan aja di wadah kedap udara. Yang penting wadahnya udah food grade ya. Kita susun. Oke teman-teman, kalau udah dimasukin ke wadah, sekarang kita tutup. Nah, setelah ditutup, biar nanti tuh kita tahu tanggal kadaluarsanya, sekarang kita kasih label ya, seperti biasa. Hari ini tanggal 20, berarti untuk kadaluarsanya kita bikin 20 Januari 2025.
Oke, ini kita kasih label dengan nama katsu tahu, terus yang bawahnya tanggal expire-nya. Ini ada 4 box, jadi ini bisa disetting. Nah, sekarang tinggal kita print. Kalau udah, tinggal kita tempelin labelnya seperti ini. Jadi ini tuh memudahkan kita buat tahu tanggal kadaluarsa dari makanan yang kita buat. Oke deh, kalau udah di labelin seperti ini tinggal kita masukkan ke dalam freezer. Gimana nih teman-teman, gampang kan cara bikin katsu dari tahu? Nah, jangan lupa cobain di rumah ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau masih bingung cara buatnya, tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian ada request juga jangan lupa ditulis di komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum.